Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, seperti yang kita tahu, banyak pabrikan motor yang mengeluarkan motor baru dengan model retro atau desain klasik. Sampai-sampai banyak juga yang bilang modelnya Vespa banget, menyerupai Vespa. Ada yang bilang mirip-mirip dengan Vespa. Nah, daripada kita bicara Vespa tapi nggak ada wujudnya, di belakang saya atau di samping saya sudah ada Vespa beneran, the original Vespa, bukan jadi-jadian, yang mana dia ya dari tadi itu saya suka banget ya pakainya. Dan dia adalah sebuah Vespa Primavera iGet 150 ABS tahun 2023, yang paling baru ya. Nah, kita lihat aja seperti apa motornya, simak videonya sampai selesai. Oke, seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada Vespa Primavera iGet 150 ABS, dia yang tahun 2023 ya. Ya anggap aja yang paling baru lah, di tahun 2024 juga belum ada perubahan. Dia ada dua tipe, satu Primavera, satu lagi Primavera S. Yang S itu kelihatan sedikit lebih sporty karena listnya chrome diganti dengan warna hitam tuh, yang kayak gitunya. Dan velgnya sendiri juga kalau yang S warnanya hitam. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa beli Vespa, karena harganya mahal, fiturnya juga nggak lebih canggih daripada motor-motor pabrikan Jepang. Motor-motor dari Jepang sendiri juga ada yang desainnya retro klasik gitu ya. Yang pertama jelas saya sampaikan dulu, dia bukan motor, bukan buat kaum mendang-mending. Jadi mau beli apa enggak itu tergantung rekening masing-masing, ya enggak. Nah, oke. Vespa sendiri itu mempertahankan heritage-nya. Jadi kalau kita lihat desain Vespa dari pertama keluar dulu sampai di tahun 2024 itu nggak banyak perubahan, masih mempertahankan model dan desain yang sama, ciri khas yang sama. Nah, seperti yang kita tahu, motor ataupun mobil lah seperti Jeep Wrangler yang masih mempertahankan heritage-nya ya, bentuknya nggak banyak berubah. Kemudian Mercedes-Benz G-Class atau Mercy G-Class itu harganya, apalagi G-Class ya, wah harganya udah ya semua aja bisa beli gitu ya, amin. Nah, itu pasti harganya mahal. Nah, begitu juga dengan sama halnya dengan Vespa. Biarpun dia motor lama, artinya sudah lama, tapi dia masih mempertahankan desain yang sama. Dan setelah itu, setelah desain yang masih sama, mempertahankan heritage-nya, brand Vespa sendiri di bawah Piaggio itu juga brand yang sudah bisa dibilang legendaris atau melegenda. Di belahan bumi manapun, di beberapa negara, kayaknya kita di setiap negara itu pasti ada Vespa ya. Saking larisnya dia, itu banyak yang suka. Apalagi sejak Vespa 2 tak dulu sampai berubah jadi 4 tak, itu banyak sekali yang suka. Memang tadinya itu targetnya mungkin orang-orang high class atau yang dipakai cuma weekend gitu. Nah, di paradigma itu sudah berubah karena sejak anak-anak muda, kaum milenial atau Gen Z, generasi Z pun juga banyak yang suka Vespa dan dipakai harian loh, aktivitas mereka setiap hari. Dan setelah itu build quality-nya. Kenapa Vespa mahal? Jadi bodi Vespa itu menyatu dengan rangkanya. Dia sebagian besar itu terbuat dari besi, ada beberapa plastik tapi cuma sedikit. Kalau kita lihat tuh, plat besi, kemudian di sampingnya tuh itu plat besi juga. Yang plastik itu cuma beberapa di atas, kemudian spakbor, nah sama di dek bagian dalam. Lainnya selebihnya besi, tuh besi tulen. Jadi hati-hati kalau ada Vespa jalan, jangan sampai ketabrak ya, karena pasti sakit banget rasanya. Sebagian besarnya itu besi. Nah, Primavera sendiri itu hadir di Indonesia sejak tahun 2013 atau 2014an. Waktu itu belum iGet. Nah, di 2016 ada sedikit ubahan dengan diberi nama iGet. Jadi dia itu semacam jadi sebelum iGet itu Vespa itu terkenal banget gredeknya di penggeraknya yang sebelah kiri itu CVT-nya. Nah, setelah iGet gredeknya berubah total, akselerasinya atau penyaluran tenaganya lebih halus. Nanti akan kita coba. Sama
diklaim bisa lebih hemat bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Dan sebenarnya saya sendiri suka brand Vespa ya itu, tapi bukan Vespa yang 2 tak karena dia berisik sama masih manual. Saya suka yang 4 tak yang matic kayak Primavera gitu, dan saya sukanya Primavera. Kalau yang Sprint itu karena dia sporty banget ya, lampunya itu segi 6 bukan kotak. Saya suka yang bulat, kelihatan lebih retronya. Oke. Nah, Vespa sendiri itu biarpun desainnya retro pasti dikemas dengan desain yang retro, tapi teknologinya udah modern. Seperti contoh lampunya itu, lampu depannya tuh kalau kita lihat, nah dia itu ada switchnya sendiri lampunya, jadi bisa dimatikan kayak motor-motor lama. Jadi emang bener-bener mempertahankan ciri khasnya motor lama ya. Itu lampunya tuh. Nah, itu lampu pendeknya ada di bawah, lampu jauhnya ada di atas, kemudian di area LED-nya itu ada di samping. Itu ada lampu senja. Nah, itu lampu senja, lampu pendek, dan lampu jauhnya itu ada di sebelah kiri. Tuh, itu lampu jauhnya ada di atasnya. Jadi lampunya itu kebelah 2. Dan kalau mau passing itu digeser-geser aja. Jadi di situ ada switch. Kalau digeser ke kiri itu lampu jauh, kalau digeser ke kanan itu passing. Kalau posisi lampunya off semua, dia juga masih bisa passing. Lampu atas sama bawah, pendek sama jauh, nyala bersamaan. Nah, kemudian tapi untuk lampu sennya dia emang masih bola biasa. Tapi part Vespa modifikasi atau variasi itu banyak banget, dan harganya juga kayaknya nggak ada yang murah ya, mahal-mahal emang, nggak ada yang murah. Nah, itu bervariatif, tergantung keinginan kita mau yang mana atau mau dipakai model apa. Nggak usah dimodifikasi pun udah kelihatan keren banget, udah kelihatan stylish. Berbagai macam kalangan usia pas banget cocok pakainya. Nah, tadi saya bilang untuk spakbornya itu plastik dan itu ada sedikit aksesorisnya. Nah, ciri khasnya Vespa itu memang ketutup plat nomor depan ya, tapi sebenarnya dia ada dasinya di situ. Nah, itu chrome-nya itu kalau di Primavera S itu warnanya hitam, itu juga hitam. Dan untuk remnya depan dia itu sudah cakram 200 mm. Dia dual piston, dan kalau kita lihat itu selangnya itu sudah pakai braided. Nah, itu selangnya itu sudah braided, jadi dia akan selang remnya ya, itu dia akan lebih kuat dan awet terhadap panas. Itu udah bawaan dari Vespanya sana kayak gitu. Dan suspensi depannya, nah itu namanya panjang, coba deh denger, dia pakai teknologi suspensi, karena namanya panjang banget jadi saya agak lupa tadi. Nama suspensi depannya itu teknologinya single arm with helical spring and single dual hydraulic shock absorber. Tuh kan, panjang banget, ngapalinya aja 2 hari. Tapi nanti akan kita coba, karena dari dulu Vespa itu memang pakainya kayak gitu, sistem suspensinya, kecuali yang sprint ya, itu kalau nggak salah pakai sided single arm, sided single swing arm atau gimana gitu. Yang lebih paham bisa komen di bawah. Dan velgnya sendiri saya suka warnanya itu silver dan ada kayak metaliknya gitu. Desainnya velgnya saya juga suka, lebar, kemudian pakai ukuran ring 12 dengan profil ban 110/70 R12. Nah, tuh velgnya tuh, wah keren banget, dia pakai baut L di situ ya. Nah, pindah ke atas, jadi stangnya tuh kayak Vespa lama, spionnya juga bulat, pakai lapisan chrome, dan dia warna layarnya atau warna layar kecilnya di situ dia belum TFT ya, masih itu biasa, digital biasa. Dan itu ada standar lah, kayak petunjuk bahan bakar, kilometer, kemudian di situ ada mode, dipencet ada trip A, trip B, udah cuman itu aja. Jadi nggak ada konsumsi bahan bakar dan lain-lainnya juga. Sampai indikator aki kayaknya juga nggak ada ya, kalau saya lihat tadi adanya itu oli, kemudian lampu jauh dekat, sama lampu sen. Oh, sama kalau bahan bakarnya habis dia nyala di situ, dan di situ ada indikator ABS, speedometer sampai 140, dan dia simple gitu, warnanya itu biru muda untuk layarnya.
Di sebelah kiri ada klakson, bunyinya standar sih ya, lebih keren lagi kalau diganti. Dan itu ada lampu sen. Nah, yang tadi saya bilang kalau yang atasnya lampu sen itu digeser ke kiri jadi lampu jauh, ke kanan jadi passing tuh. Nah, jadi passing atau high beamnya. Nah, itu untuk oh ya, itu untuk lampunya di situ, tuasnya, dan itu untuk modenya tadi bukan digeser tapi dipencet, dan itu untuk starternya. Kita dengerin aja mesinnya sekalian. Mesinnya tuh halus, tapi ada ciri khasnya suara mesin Vespa dibandingkan motor-motor Matic Jepang lainnya ya. Dan knalpotnya sendiri juga halus, itu masih standarnya, belum diganti apa-apa, belum ada modifikasi apa-apa di motor yang sedang saya bahas. Kuncinya kayak gitu tuh, tuh kuncinya kayak gitu biasa. Pertanyaannya kenapa motor-motor lainnya kan yang pabrikan Jepang ya, yang harganya di bawahnya mungkin setengah harganya, udah keyless, udah apa, nggak usah colok-colok kunci lagi, tapi kenapa dia masih pakai kunci? Jangan salah, itu kunci udah immobilizer dan di dalamnya ada kayak chipnya sendiri, jadi kalau nggak pakai kunci itu nggak akan bisa nyala motornya. Dan di bawahnya itu ada kompartemen penyimpanan, jadi kuncinya itu diputar satu kali, nggak usah sampai on. Kemudian di tengahnya ada pencetan, kuncinya sendiri dipencet. Nah, itu bisa kebuka, dan di dalamnya situ cuma bisa bawa air mineral yang 330 ml, yang 600 saja nggak bisa situ. Dan di situ ada USB buat ngecharge, sama yang di sebelah kanannya itu ada sekring ya, karena di situ udah nggak ada tempat penyimpanan lagi. Nah, joknya sendiri empuk, lebar, dan dia bahannya sendiri kelihatan kayak bahan mahal, berkualitas banget ya, pegangannya juga itu. Nah, kalau mau buka joknya itu pakainya tombol, dipencet di situ, tapi dia pakai sistem electrical, jadi bukan mechanical. Jadi, nah itu kedengeran di situ. Pertanyaannya, kalau akinya habis, joknya bisa dibuka nggak? Bisa, karena di dalam kompartemennya situ itu ada tuas, bisa ditarik buat buka joknya juga. Dan bagasinya, bentar, sorry, bagasinya sendiri gede banget, kayaknya itu sekitar 16 atau 17 literan ya. Itu kalau saya nggak salah ya, komentar di bawah aja buat yang lebih paham. Joknya gede, tangki bensinnya, tutup bensinnya aja nggak besi, pakai plastik, dan kapasitas tangkinya sekitar 8 atau 8,5 literan. Dan bagasi itu bisa dibuka. Nah, itu bisa dilepas kalau mau dibersihin, itu langsung kelihatan mesinnya di situ tuh di bawah. Oke, tuh kan, di situ masih ada besinya loh, beneran gila, rangkaannya kuat banget. Oh sorry. Nah kita bahas samping sama belakangnya. Nah, di bagian samping kelihatan sekalian sama belakangnya ya. Jadi lampunya belakang itu udah, kalau lampu senya masih bolam biasa, tapi lampu remnya udah LED dan nyalanya itu lucu, ada bulat tapi nggak sampai full gitu ya, kayak semacam 3/4 lingkaran di situ lampunya tuh. Nah, kalau dinyalakan, nyalain dulu lampunya. Nah, itu kalau direm tadi dia tambah terang. Nah, lucu banget ya, asik, jadi keren gitu. Nah, itu lampunya nyalanya gitu. Nah, tadi kalau saya mau kasih lihat, itu kompartemennya tengah tuh kebukanya, dikontak satu kali, kuncinya dipencet, langsung dia kebuka tuh. Cuma bisa nyimpen air mineral yang kecil, kalau yang sedang nggak bisa. Itu chargernya di situ, itu tuas buat ngebuka joknya, sama buka joknya itu dipencet. Nah gitu. Kemudian dia footstepnya juga pakai bahan besi, jadi nah itu footstepnya itu pakai bahan besi. Di situ ada tulisannya I get green experience technology, itu yang bisa diklaim lebih bisa ramah lingkungan sama hemat bahan bakar, dan juga nggak gredek. Itu situ ada tulisannya Vespa, dan itu bahannya besi loh. Cuman yang hitam itu cover plastik, itu filternya.
Nah, suspensinya belakang dia pakai single arm shock absorber di situ. Nah, dan di situ katanya kalau mau nyeperin itu nggak harus ganti shock breakernya, tapi bisa cuman ganti mountingnya aja, dia langsung kelihatan ceper gitu. Dan untuk knalpotnya sendiri tuh desainnya keren ya, kalau dari belakang manis gitu, dilihat tuh lucu, gemuk, ada semok sama seksinya juga gitu kan. Nah, itu bahannya besi. Nah, knalpotnya itu lubangnya tuh kecil, ngarahnya ke bawah, sama dia tuh dia tuh gepeng gitu ya, tapi agak sedikit panjang. Nah, itu tempat plat nomornya di situ. Asik gitu, simple tapi enak dilihat. Dan joknya sendiri saya tadi udah bilang empuk gitu ya, rasanya tuh nyaman kalau dipakai. Langsung aja kita bawa jalan sambil nanti saya sampaikan gimana rasa berkendaranya. Tadi udah saya bawa sebuah Vespa Primavera iGate ABS 150 ABS, dan oh ya saya lupa, di situ ada tulisannya 150 ABS gitu ya. Ada Vespa di situ, wah keren deh pokoknya. Nah, buat tinggi saya 170 cm di situ itu kayaknya udah ditambahin deh. Pakai pelapis karet gitu ya, atau originalnya ya. Saya lupa tanya tadi sih. Nah, itu ukuran sepatu 41 di situ masih pas. Tapi nggak bisa selonjoran ya jelas, tapi enak kok rasanya. Di tengahnya itu ada tonjolannya, jadi jangan harap bisa bawa galon, nggak bisa. Dan kalau lagi di standar 2 atau standar tengah, kaki saya itu ngejinjit, tapi kalau diturunin ya dia masih ngejinjit juga sih. Emang kalau buat tinggi saya 170 cm, kecuali ya yang nampak kaki satu agak miring itu bisa nampak dengan sempurna. Tapi kalau dua-duanya agak jinjit-jinjit dikit, nggak apa-apa sih. Kalau di lampu merah juga enggak yang begitu berat, cuma dia nggak ada parking brake locknya atau handbrake-nya di situ, jadi harus ditahan. Nah, rem belakangnya sendiri masih tromol, rem depannya itu udah cakram dan dia sudah ABS tentunya, dan pastinya akan lebih aman kalau dipakai di jalan. Dan pas dipakai tadi itu rasanya tuh enak, biarpun dia motornya lebih berat daripada motor-motor Jepang lainnya, karena sebagian besar dia bahannya adalah besi, tapi dipakai itu masih bisa kerasa gesit, lincah, manuver itu masih mudah, nggak yang kerasa bebannya berat banget, masih enak. Memang nggak yang ringan banget ya, ada sedikit beratnya, tapi disitulah rasanya mantapnya pakai sebuah Vespa. Dan untuk handlingnya juga oke. Lari kencang, stabil jelas, dan performa mesinnya dia itu tenaganya mesinnya itu 150 cc SOHC, dia pakai 3 klep, jadi pakai 3 katup, dan tentunya udah injeksi. Tenaganya itu sekitar 12 PS atau sekitar 11,6 HP, torsinya 12 Nm. Angkanya memang nggak yang spektakuler banget apalagi ya, atau fantastis banget, nggak, biasa aja. Tapi nggak tahu kalau di Vespa itu di putaran bawah sampai ke tengah itu gesit rasanya, padahal bodinya berat. Dan walaupun bobotnya berat, kalau kita lagi konstan di RPM tengah, jalan di sekitar 40-50, mau kita akselerasi langsung ke kecepatan tinggi, itu juga nggak kerasa ada beban, atau nggak ada sedikit delay, tapi itu nggak berarti banget kalau buat saya karena cepet. Jadi naiknya power itu gesit banget. Nah, disitulah enaknya Vespa, bedanya dengan motor-motor Jepang lainnya. Kalau kita misalnya pakai 150, Varius 150, atau PCX yang lama 150 gitu ya, atau yang 160 sekalipun, itu perbandingannya dia kan pasti ada delaynya, dan itu kerasa. Kadang CVT-nya itu kerjanya kayak terbebani berat banget,
sampai suaranya itu ketahan banget gitu. Nah di Vespa itu enggak, ya laju gitu aja, jadi cepet banget dia larinya. Memang kalau di kecepatan tinggi dia top speednya sih enggak yang sampai lari kencang banget ya, mungkin sekitar 95 sampai 100-an. Nah itu pun udah kalau dipakai di dalam kota mungkin melebihi batas kecepatan, jangan kenceng-kenceng ya. Kalau pakai motor saya sendiri juga nggak berani kalau ngebut-ngebut pakai motor. Dan kalau dipakai ke luar kota saya rasa juga cukup sih untuk perjalanan jauh, misalnya dari Semarang, karena saya di Semarang ya, Semarang ke Jogja gitu, pakai motor itu enak banget. Dan joknya sendiri saya tadi bilang itu kenapa saya suka banget, karena dia tuh lebar, menopang badan, pinggang itu dengan baik, apalagi yang ngebonceng itu juga pasti akan kerasa nyaman. Dan dia empuk, bahan kulitnya sendiri itu enak tuh, keset gitu ya, udah lebar, empuk, nyaman dipakai. Itu salah satunya yang bikin nyaman motor Vespa itu. Kemudian remnya biarpun lebih cakram cuma di depan, dan tapi kan dia udah ABS jadi aman, nggak ngunci. Belakang masih tromol tapi pakem. Remnya Vespa itu biarpun tromol yang belakang tapi pakem beneran. Jadi nggak ada nggak ada komplain lah tentang pengeremannya. Dan kalau dipakai nekak-nekuk gitu, belak-belok, itu rasanya enak loh. Mirip-mirip ya, tapi mirip-mirip ya hampir, nggak yang sama persis banget. Kayak bawa Yamaha Grand Villano tapi beratnya atau bobotnya ditambahin dikit. Nah kalau untuk bandingan suspensinya hampir sama juga dengan Yamaha Grand Villano, cuman sedikit lebih empuk, kerasa lebih empuk Vespa Primavera. Jadi dia suspensi depan itu ngayunya enak, memang belakang rasanya lebih keras, tapi itu kan buat ngejaga kalau dipakai buat boncengan ya, apalagi kalau bebannya berat, yang bonceng misalnya badannya gede gitu. Dan dia untuk nahan supaya motornya juga bisa lebih stabil. Secara overall sih enak banget itu motor, saya nggak ada komplain deh pakai motor Vespa Primavera. Nah mungkin kekurangannya apa ya, mungkin fiturnya bisa ditambah lagi deh, kayak nggak usah pakai kunci, pakai keyless, atau apalagi ya yang bisa mengalahkan motor Jepang itu loh, secara fitur dan juga teknologinya dibuat lebih canggih lagi gitu. Mungkin sih kalau buat saya. Dan dia juga nggak ada remote atau alarm unsuspect sistemnya juga nggak ada, tapi dia adalah sebuah Vespa di bawah Piaggio. Itulah yang bikin dia jadi mahal, karena namanya yang sudah legendaris di mata semua orang, apalagi yang paham tentang Vespa. Yang orang yang Vespa 2 tak aja udah mahal, apalagi Vespa yang baru itu pasti akan terus kedongkrak. Dan dia itu terkenal motor matic yang harganya itu nggak turun-turun. Jadi kalau mau jual ya harganya tetap stabil gitu. Sorry ada anak kucing di situ ya, tahu-tahu dia datang mungkin mau ikut ngevlog, masalah sih ya. Jadi setelah saya coba Vespa, lumayan seharian pakai Vespa buat jalan-jalan. Oh ya tadi saya lupa bilang, konsumsi bahan bakarnya jelas lebih boros daripada pabrikan motor Jepang, karena dia larinya gesit. Top speednya memang nggak yang fantastis banget, tapi akselerasinya itu enteng, enak. Dan mengingat bobotnya sendiri ya, diingat itu lebih berat, kualitasnya juga ya, besinya lebih banyak, plastiknya itu cuman sedikit aja ya. Jadi pasti dia butuh konsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Memang dia agak boros kalau dibandingkan kayak NMAX 155 gitu. Nah itu konsumsi bahan bakarnya dia kalau di dalam kota mungkin 1:30-an lah, hemat-hematnya 1:35. Mungkin kalau di luar kota bisa 1:40 atau lebih dikit, itu pun nggak sampai 1:50, 1:45 aja mungkin berat. Tapi ya itulah sebuah Vespa. Itu kenapa tangki bahan bakarnya dibikin gede, sekitar 8 sampai 8,5 literan. Dan sebenarnya buat siapa sih itu motor? Jelas yang tadi saya bilang, yang pertama bukan buat kaum mendang-mending, karena mau beli apa enggak itu tergantung rekening masing-masing ya kan, saya sampaikan lagi ya. Dan yang kedua, jelas orang yang bener-bener emang pengen pakai motor matic dengan brand atau desain yang anti mainstream. Kalau ada orang itu motor desainnya retro ya, klasik ya, kayak Vespa. Nah ada orang yang berpikiran lebih baik saya beli Vespa beneran, yang original Vespa, bukan jadi-jadian. Jadi saya kalau ditanya pakai motor apa, ya pakai Vespa, tentunya dengan segala
tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang aja punya plus minus, masa motor enggak, kan? Dan apa namanya, nah kedua tentang tentu desain Vespa itu banyak ditiru oleh pabrikan motor manapun juga, terlebih untuk pabrikan motor Jepang. Nah itu yang membuat dia semakin bertahan, harganya terutama barunya juga tambah mahal. Di OTR-nya Semarang itu harganya 50-an lebih dikit loh, harga Vespa Primavera iGate 150 ABS itu. Apalagi yang Vespa Sprint itu mungkin 50 tengah-tengah lah ya. Nah karena lebih mahal daripada yang Primavera, dan nggak banyak komplain kalau saya tentang sebuah Vespa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Vespa Primavera iGate 150 ABS tahun 2023. Sorry saya masih nggak begitu paham sebenarnya tentang Vespa, tapi nanti yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, nyalakan gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.